pemberian nama samudra, maka tersebutlah perkataan Merasilu. Diam. Di lembah Jerau itu, sekali peristiwa pada suatu hari, Merasilu pergi berburu. Seekor anjing dibawanya. Akan perburuan Merasilu itu bernama si Pasai dilepaskannya. Anjing itu lalu ia menyalak di atas tanah tinggi itu, dilihatnya ada seekor semut besarnya seperti kucing. Ditangkapnya oleh Merasilu, semut itu lalu dimakannya. Tanah tinggi itu pun disuruh Merasilu tebas pada segala orang yang sertanya itu. Setelah itu diperbuatnya akan istananya. Setelah itu Merasilu pun duduklah ia di sana dengan segala hulu balangnya dan segala rakyatnya. Diam ia di sana. Dinamai oleh Merasilu. Negeri itu samudra, artinya semut yang besarnya di sana seperti raja. Di sanalah ia diam, raja itu. 2. Pembangunan negeri Pasai. Kata Sahib Al-Hikayat, tempatnya didapatkannya pelanduk itu oleh anjing, lalu ia berdapat-dapatan kira-kira 7 kali. Karena Baginda melihat hal kelakuan anjing dengan pelanduk itu, masuklah Baginda sendirinya hendak menangkap pelanduk itu ke atas tanah tinggi itu. Pelanduk pun lari. Didakapnya juga oleh anjing itu. Sabda Baginda kepada segala orang yang ada bersama-sama dengan dia itu, adakah pernahnya kamu melihat pelanduk yang gagah sebagai ini pada bicaraku? Sebab karena ia diam pada tempat ini, itulah rupanya maka pelanduk itu menjadi gagah. Sembah mereka itu sekalian, sebenarnya seperti sabda yang maha mulia itu, pikirlah Baginda itu, baik tempat ini ku perbuat negeri anakku Sultan Malik At-Tahir. Kerajaan Sultan Malik As-Saleh pun kembalilah ke istananya. Pada keesokan harinya Baginda pun memberi titah sebagai segala menteri dan hulu balang. Rakyat tentara sekalian menyuruh menebas tanah akan tempat negeri masing-masing pada kuasanya, dan disuruh Baginda berbuat istana tempat tanah tinggi itu. Sultan Malik As-Saleh pun pikir di dalam hatinya hendak berbuat negeri tempat ananda Baginda. Titah Sultan Malik As-Saleh pada segala orang besar, besok hari kita hendak pergi berburu. Telah pagi-pagi hari, Sultan Malik As-Saleh pun berangkat naik gajah yang bernama Terna Dewana. Lalu berjalan ke seberang, datang ke pantai. Anjing yang bernama si Pasai itu pun menyala. Sultan Malik As-Saleh pun segera mendapatkan anjing itu dilihat, yang si salahnya itu di tanah tinggi, kira-kira seluas tempat istana dengan kelengkapan lalu amat baik. Arti menganalisis struktur hikayat Raja-Raja Pasai. Pada bagian orientasi atau bagian paling awal menceritakan tentang Sultan Malik As-Saleh yang sedang berburu di tepi laut bersama laskarnya atau pasukannya dan seekor anjing bernama Pasai. Bagian komplikasi muncul saat si Pasai menyalak pelanduk dan hendak menangkapnya. Pelanduk pun menyalak balik si Pasai. Bagian klimaks saat Pasai berhasil mendapatkan pelanduk dan Baginda hendak menangkap pelanduk, tetapi pelanduk itu lari ke atas tanah tinggi. Bagian resolusi saat Sultan Malik As-Saleh memutuskan untuk membuat istana untuk anaknya, yaitu Sultan Malik At-Tahir yang dinamai Pasai, seperti nama anjing pemburu miliknya. Cerita ini diakhiri ketika Sultan Malik As-Saleh menyuruh Sidi Ali Gijaz Ad-Din ke negeri Perlak untuk meminang anak Raja Perlak. 1. Tema. Sebuah kerajaan yang dimulai dari pemberian nama hingga pembangunan kerajaan. 2. Alur. Maju karena menceritakan dari awal hingga akhir dan tidak ada flashback. 3. Latar. Tempat. Rimba Jerau, hutan, tepi laut, istana, pantai. Waktu. Pagi. Suasana bahagia. 4. Tokoh. Merasilu, Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sidi Ali Gijaz Ad-Din, Raja Perlak, dan Putri Gangga. Penokohan. Malik As-Saleh atau nama baru Merasilu mempunyai watak baik hati, rendah hati, dan bijaksana. 6. Sudut pandang. Yang digunakan ialah sudut pandang dengan penggunaan kata ganti orang, ia dan dia.
menggunakan sudut pandang orang ketiga. 7. Gaya bahasa menggunakan bahasa Melayu dan amanat. Seorang raja adalah manusia yang sempurna dan memiliki kelebihan yang jauh berbeda dengan orang lain, menggunakan kata arkais yaitu berdakap, dakapan, laskarnya, pelanduk.